Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra dari Teknik Elektro 2019 dengan NIM 333219010. Nah, saya di sini ingin memberi tutorial cara merangkai firmware arus bolak-balik. Nah, pada unit 4 di modul RL ini. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah pergerakan muatan listrik melalui media yang mengubah berupa arah secara berkala. Nah, hal ini berbeda dengan searah DC, di mana pergerakan muatan halnya dalam satu arah dan konstan. Nah, kalau arus dalam ampere adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Nah, jadi suatu titik dalam waktu tertentu yang menggerakkan arus adalah gaya gerak listrik disebut tegangan dalam volt. Nah, jika arus bolak-baliknya, maka tegangan juga harus bolak-balik. Prioritasnya berubah pada siklus teratur. Jadi pengertian arus bolak-balik itu adalah arus yang polaritasnya berubah pada siklus yang teratur. Nah, pada percobaan ini kita membutuhkan sebuah resistor. Ini resistor. Resistor itu adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, terus yang kedua kita ada induktor. Nah, induktor yang ini. Induktor atau rektor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan energi pada magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Gitu. Nah, dan ketiga itu ada kapasitor atau kondensator, suatu alat yang dapat menyimpan sebuah energi di dalam medan listrik tersebut. Nah, di sini ada sumber dayanya. Sumber daya itu yang mengaliri sebuah tegangannya. Nah, terus kita di sini pakai ampemeter. Ampemeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang ada dalam rangkaian tertutup. Nah, ini ampemeter. Nah, terus kita pakai multimeter digital juga. Nih, multimeter digital itu ada di sini. Nah, ini multimeter digital nih yang ini. Ini multimeter digital. Nah, multimeter itu merupakan jenis display sebagai penampil hasil. Nah, kita balik ke rangkaian awal. Nah, dan terakhir itu menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop itu alat ukur elektronik yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari oleh praktikan. Nah, setelah kita memberikan penjelasan tentang alat-alat yang akan digunakan, nah, ini sebuah rangkaiannya nih, teman-teman, ya. Ini kita udah dibuat seperti yang di modul unit 4. Kita menggunakan power supply-nya AC voltage, terus kita menggunakan voltmeter, ampermeter, resistor, dan induktor, sama osiloskop. Nah, ini tuh semuanya digabung, tinggal digabung doang, klik sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah udah digabung, nanti kita klik kanan di sini untuk add grab, nanti dia akan muncul di sini nih. Nah, setelah muncul, kita run. Nah, saat kita run, dia akan muncul kayak gini. Apa namanya? Osiloskopnya, grafiknya kayak gini. Nah, nanti kita di belangko gambar kayak gini. Nah, untuk hasilnya pada ampemeter itu 4,24.
Nah, kita catat nanti di belangko. Oke. Ini untuk percobaan 1 yang A. Nah, untuk percobaan 2 sepertinya sama aja, cuma bedanya dia menggunakan kapasitor. Kan kalau percobaan pertama kan yang A pakainya induktor. Nah, sama tinggal digabung-gabung doang. Habis udah dirangkai digabung-gabung-gabung. Nah, terus kita kasih grafiknya. Nah, grafik ininya sama kayak tadi saran. Nah, muncul grafik kayak gini. Nah, ini kita pause. Nah, kita nggak pause kayak gini jalannya. Nah, ini juga sama. Kita nggak pause kayak gini jalannya. Ya, setelah rangkaian ke 1 yang ke B sudah dicatat di belangko, kita ke rangkaian ke 1 yang ketiga. Nah, 1 ketiga itu menggunakan pergabungan semua N nih, semua komponen dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, udah kayak gitu kita setting voltnya 4,24 Hz, terus resistornya 1K, terus induktor 2,55 dan kapasitor 1 doang. Nah, itu sama di yang awal juga kayak gitu settingannya. Nah, terus kita run. Nah nanti si hasil ini kita tulis di belangko. Di sini nih hasilnya kita tulis di belangko beserta grafiknya kayak gini. Oke, kita lanjut ya ke percobaan ke 2. Percobaan 2 yang ini. Nah, pada percobaan kedua sudah kita bentuk rangkaiannya. Nah, di sini dijadiin seri. Nah, terus kan udah dibentuk sama kayak awal. Ininya 4,24 Hz, 50 ini. Terus ini 1K resistornya, induktornya 2,5 dan kapasitornya 1. Nah, nanti si voltmeter ini hasilnya kita masukin ke belangko nih yang ini nih. Ini ampermeter ini kita masukin ke belangko dan beserta grafiknya di belangko tersebut. Nah, setelah rangkaian ini sudah, lanjut kita ke rangkaian terakhir, rangkaian ke 3. Nah, rangkaian 3 itu seperti ini gambarnya. Sama kayak di modul, kayak gini rangkaian ketiga. Nah, rangkaian 3 sama menggunakan osiloskop. Terus di sini ada ampermeter, voltmeter, sini ampermeter, resistor, induktor, kapasitor. Nah, sama ini tinggal digabungin. Tinggal ngikutin terus gabungin. Nah, sudah ininya 4,24, 1, 2,5 sama 1. Nah, nanti pas kita run muncul angka di sini. Nah, ini grafiknya kita gerakin aja kayak gini. Grafiknya kalau kita gerakin jadi kayak gini. Ya. Nah, hasilnya ini kita tulis di belangko percobaan. Setelah semuanya sudah sudah mendapatkan hasil, sudah selesai praktikumnya. Ya. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.